Arya Sukamto mengajak Anda menyimak sebuah cerita. Bukan tentang pahlawan besar, bukan tentang kemenangan luar biasa, tapi tentang seorang manusia biasa yang memilih untuk peduli, meskipun ia bisa saja tidak. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Wang Zhenyi, seorang hakim muda dari Taiwan yang tidak hanya menjalani pekerjaannya, tapi juga merekam jejaknya dalam tulisan. Ia tidak berbicara lantang, tapi justru lewat keheningan dan ketulusan, ia menyampaikan sesuatu yang dalam tentang hukum, tentang hidup, tentang rasa kemanusiaan. Dan di balik kisah ini, mungkin kita bisa melihat cermin untuk diri kita sendiri tentang apa arti menjaga, mengenang, dan menjadi terang dalam diam. Nah, teman-teman tentu penasaran siapa pengarangnya. Nama pengarangnya adalah Wang Zhenyi yang sudah saya singgung tadi, dan judul bukunya dalam Mandarin, Ni zai anzong shou hu wo, kau menjagaku dalam diam. Pada suatu masa ada seorang anak muda yang lahir di Taipei, Taiwan pada tahun 1995. Namanya Wang Zhenyi. Seperti banyak anak lainnya, ia tumbuh besar di tengah perpindahan. Ia pernah tinggal di Miaoli, menyelesaikan wajib militer di Chiayi, dan menjalani magang di kota Tainan, serta menulis tentang Kaohsiung. Sekarang ia tinggal di Taoyuan dan bekerja di Hsinchu. Tetapi bukan itu yang membuat hidupnya istimewa. Yang membuatnya berbeda adalah bagaimana ia melihat dunia, bagaimana ia mendengarkan, bagaimana ia meresapi kehidupan yang tak banyak orang sempat perhatikan. Ia pernah menjadi mahasiswa hukum, lalu lulus dan menjadi seorang hakim. Tapi jauh sebelum itu, ia hanya seorang anak muda biasa yang menyimpan satu pertanyaan di hatinya. Seberapa pedulikah aku terhadap kehidupan orang lain? Pertanyaan itu bukan basa-basi. Pertanyaan seberapa pedulikah aku terhadap kehidupan orang lain? Pertanyaan ini terus membayanginya. Bahkan setelah ia duduk di kursi kehakiman, memegang palu sidang, dan mengenakan toga hitam yang kaku, di balik kewenangan yang diberikan negara, ia tetap seorang manusia yang merasa harus memikirkan manusia lainnya. Zhenyi menyadari satu hal. Sebagian orang dihormati karena jabatan yang mereka miliki. Tapi yang lebih berharga adalah mereka yang tetap layak dihormati setelah jabatannya dilepas. Mereka yang walaupun bisa menutup mata, tetap memilih untuk melihat. Dalam buku ini, Zhenyi tidak hanya menuliskan perjalanannya dari kampus ke ruang sidang, ia menulis tentang setiap orang yang datang padanya. Orang-orang yang hanya berbicara sebentar, 10 menit, 20 menit, tapi dalam waktu yang singkat itu, membawa seluruh hidup mereka masuk ke ruang kecil itu. Ruang di mana nasib dipertaruhkan, keputusan dibuat, dan hati seringkali diuji. Kalian telah bertukar kehidupan denganku, tulisnya.
Ingatlah setiap orang yang melangkah ke ruang sidangmu. Karena bagi Zhen Yi, setiap perkara bukan sekadar dokumen hukum. Di balik setiap kasus ada luka, ada cinta, ada kegagalan, harapan, penyesalan. Ada sisi kemanusiaan yang tidak bisa dinilai dengan angka atau pasal-pasal. Ia tahu menjadi hakim bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini bukan drama televisi. Dalam kehidupan nyata, sidang tidak selalu berakhir dengan keadilan mutlak. Kadang justru berakhir dengan hati yang berat. Dan disitulah ia memilih untuk tetap peduli. Zheng Yi tidak menulis dengan nada tinggi. Ia menulis dengan kejujuran. Ia tidak menjual cerita sensasional. Ia justru membuka dirinya. Ia yang diam-diam pernah merasa iri pada orang lain, yang sering menangis tengah malam, yang merasa takut dan rapuh di balik toga yang tampak tegas. Ia pernah merasa seperti planet kecil yang hanya memantulkan cahaya dari orang lain. Tapi kini, ia mulai belajar untuk bersinar sendiri, dengan caranya sendiri, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang hangat, seperti bintang sejati di langit malam. Kau menjagaku dalam diam, bukan buku hukum biasa. Ini juga bukan sekadar kumpulan prosa. Ini adalah cerita tentang menjadi manusia di tengah dunia yang sering terlalu cepat, terlalu bising, terlalu menuntut. Ini adalah kisah tentang memilih untuk tetap peduli, tentang mendengarkan, tentang menjaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan jika Anda pernah merasa sendiri dalam kegelapan, mungkin seperti judul buku ini, ada seseorang yang sedang menjagamu dalam diam. Terima kasih telah mendengarkan. Kita jumpa lagi dalam cerita di masa yang akan datang. Sampai jumpa.